Rumah modern full furnished kayak gini masih jadi salah satu favorit keluarga muda di Jogja. Kenapa? Karena ketika membeli rumah ini nggak perlu repot dan ribet lagi, kalian tinggal bawa koper aja. Nggak perlu lama-lama, yuk kita explore rumahnya. Let's go! Halo, jumpa lagi dengan Properti WA. Ya, kali ini kita mau review rumah modern full furnished yang cakep banget ya. Nanti kita explore satu persatu ruangannya. Nah, sekarang aku berada di ruang penerimaan tamunya ya. Lantai 1 menggunakan konsep open plan ya, jadi terbentang dari depan sampai ke belakang, kesannya sangat luas ya, jadi terhubung antara depan sama belakang. Nah, area sini bisa dimanfaatkan seperti ini nih, untuk ruang makan, kemudian connect dengan dapur bersihnya di bagian sini. Nah, sekaligus bisa menikmati area belakang di sini. Rumah ini memiliki taman di belakang. Ketika dibuka kayak gini, pintu juga terbuka, terjadi cross ventilation. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu AC di sini, udara mengalir dengan sangat baik. Yuk kita kesini yuk. Nah, sebelum membahas area dalam, kita bahas area sini dulu. Area taman belakang itu menghubungkan dengan area servis yang di bagian sini ya. Dia untuk area cuci-cuci di bagian sini, gitu. Nah, kita bahas bagian dapurnya. Nah, ini bagian dapurnya, teman-teman sudah akan mendapatkan kitchen set kayak gini yang cakep banget, menggunakan permainan indirect lamp kayak gini. Perpaduannya juga masih senada dengan fasad depan, menggunakan perpaduan warna hitam, warna abu, kemudian bagian atas juga masih menggunakan warna-warna yang senada dengan sentuhan warna kayu kayak gini, jadi memberi kesan warm atau alami. Nah, di lantai 1 itu juga punya satu kamar tidur. Yuk kita ke sini. Nah, ini kamar tidur yang di lantai 1. Bisa dimanfaatkan untuk kamar anak maupun kamar tamu. Menariknya kamar ini juga masih mempunyai jendela atau bukaan cahaya kayak gini. Jadi ketika dibuka masih punya cahaya alami. Udah lengkap juga dengan nakas atau bedside table di bagian kanan kirinya. Bagian lantainya menggunakan keramik motif kayu. Jadi memberi kesan lebih warm, lebih hangat pada kamar ini. Satu lagi ruangan yang menarik di bawah tangga itu dimanfaatkan untuk powder room atau kamar mandi. Yuk, kita ke sini. Nah, ini kamar mandinya. Ruangannya kompak ya, di bawah tangga persis, bawah bordesnya dimanfaatin untuk kloset dan shower di bagian sini. Finishingnya masih menggunakan warna-warna senada, warna abu. Yang bagian bawah menggunakan tekstur matte, lebih kasar, dan bagian dindingnya menggunakan tekstur lebih halus. Ini adalah akses untuk ke lantai 2-nya, tangganya. Desainnya senada dengan pagar, railingnya menggunakan kombinasi holo dan metal perforated warna hitam kayak gini. Nah, bagian lantainya juga menggunakan kayu solid, jadi memberi kesan lebih hangat, lebih homey pada ruangannya ya. Nah, selain itu di akses tangga juga masih ada lampu-lampunya, jadi ketika malam masih ada penerangan yang cukup bagian sini. Yuk kita ke atas, kita explore lagi yang bagian atas. Nah, sekarang kita udah di lantai 2. Lantai 2 itu punya 2 kamar tidur. Yang pertama kamar tidur untuk anak, yang satunya untuk master bednya. Nah, di area sini juga masih punya area yang cukup untuk living room lantai 2. Seperti ini udah lengkap dengan sofa, tinggal nanti jika perlu ditambahkan TV di area sini. Yuk kita explore kamar anaknya dulu. Yuk, masuk. Nah, kamar anak yang bagian sini desainnya menarik ya. Kenapa? Karena full menggunakan aluminium dan kaca, jadi kesannya sangat lega. Di atas ini kesannya ruangannya tuh terbawa keluar, jadi kesannya sangat lega banget gitu.
Nah, menariknya masih menggunakan permainan kusen aluminium warna hitam, jadi masih senada dengan fasad. Area sini masih ada space cukup untuk almari, tinggal di desain interior, jadi bisa dimanfaatkan untuk wardrobe atau penyimpanan pakaian. Bagian sini sudah dilengkapi dengan queen bed dan bedside table, sudah lengkap dengan Cinderella juga. Nah, bagian kamar anak ini juga connecting dengan balkon yang dari living room tadi. Sebelum kesini kita bahas dulu master bedroomnya. Let's go. Oh ya, sebelum ke master bed, lantai 2 sudah dilengkapi juga dengan kamar mandi untuk bersama. Oke, kita ke sini. Nah, ini untuk kamar mandinya ya. Dia langsung dilengkapi dengan kloset, dan bagian sini didesain menarik ya. Dia menggunakan permainan dinding kayak gini, lengkap dengan indirect lampnya, jadi tempat untuk penyimpanan sabun, odol dan sebagainya. Jadi udah difikirkan dari awal. Nah, kita lanjut ke master bed. Nah, sekarang kita di master bednya, ukuran kamar yang paling luas, lengkap dengan queen bed dan nakas atau bedside table, lengkap juga dengan headbed kayak gini. Desainnya menggunakan multiplex dan HPL warna coklat, jadi memberi kesan elegan yang area sini ya, gitu. Udah lengkap juga dengan chandelier-nya. Nah, setiap kamar juga mempunyai akses jendela atau cahaya alami, jadi bagian sini pun tidak kekurangan cahaya alami ya. Nah, karena ini master bedroom, jadi udah lengkap dengan kamar mandi di dalamnya. Kita ke sini. Nah, ini kamar mandi dari master bedroomnya. Desainnya kurang lebih sama, menggunakan lantai abu-abu matte, kemudian dindingnya menggunakan abu-abu gloss, jadi kesannya lebih elegan dan mewah. Tidak lupa juga dengan menggunakan permainan dinding kayak gini ya, untuk tempat sabun, lengkap dengan LED direct lampnya. Kita udah bahas semua ruangan yang di lantai 2. Sekarang kita menuju ke balkon yang untuk bersantai. Nah, ini balkonnya cukup luas ya. Dia connect antara living room sama kamar anak lantai 2 tadi. Desainnya menarik, spotnya panjang kayak gini. Nah, bagian railingnya juga didesain menarik ya, menggunakan permainan hulu. Kemudian ada tempered glass, kesannya clean dan modern minimalis kayak gini. Jadi cakep banget di area sini. Salah satu tempat yang menarik untuk menikmati senja kayak gini. Nah, kita tadi udah bahas atau explore bagian dalam rumahnya. Sekarang kita bahas dari depan. Nah, akses jalannya cukup lebar ya, bisa 2 mobil kayak gini. Ke jalan raya cuma 20 meter. Rumah ini berlokasi di daerah Wedomartani ya, Sleman, Yogyakarta. Deket banget sama Stadion Maguwoharjo atau Jogja Bay, salah satu waterboom di Jogja. Jadi ketika teman-teman membeli rumah ini nggak akan pusing karena fasilitas umumnya sangat dekat. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari depan ya. Fasad depannya, rumah ini mengusung konsep modern ya dari depan, dengan permainan shape kotak kayak gini, menggunakan perpaduan warna abu, kemudian ada focal point-nya warna agak coklat tua kayak gini, dipadukan dengan atap miring ke belakang dengan sentuhan plafonnya menggunakan PVC kayu, jadi kesannya sangat modern banget di bagian sini. Nah, bagian depannya juga didesain menarik ya, menggunakan pagar metal perforated kayak gini dengan warna hitam, jadi kesannya gagah. Bagian depan dipadukan dengan warna abu tadi, jadi sangat menarik banget ya, gitu. Nah, bagian carportnya cukup lebar ya, bisa muat untuk 2 mobil atau 1 mobil besar dengan kendaraan kecil gitu. Yuk kita kesini. Nah, bagian sini carportnya menggunakan finishing granite tile yang motif warna abu kasar kayak gini, masih senada dengan fasadnya di atas tadi. Kemudian di bagian sini masih punya taman depan ya, jadi meskipun tadi desainnya sangat masif, kotak-kotak kayak gitu, tapi ada sentuhan warna hijau, jadi memberi kesan lebih alami rumah ini gitu. Nah, untuk bagian sini ini ada permainan leveling ya, leveling bagian depannya. Ketika masuk juga ada experience-nya, istilahnya ada permainan level menuju ke pintu utama, jadi ada 2 trap tangga kayak gini. Nah, bagian sini, bagian terasnya menggunakan lantai yang sedikit berbeda, warnanya lebih tua, jadi memberi kesan yang berbeda pada area sini gitu.
Nah, untuk bagian depannya sini pintunya masif warna coklat, kemudian dipadukan dengan aluminium warna hitam seperti yang pagar tadi, jadi senada. Jadi masih kesannya sangat modern gitu. Nah, itu tadi kita udah sama-sama explore rumah ini mulai dari dalam, dari lantai 1 kemudian lantai 2, dan kita juga udah sama-sama bahas dari bagian depannya. Gimana? Cakep banget kan rumahnya? Jika teman-teman tertarik dengan unit ini atau rumah ini, teman-teman bisa mendapatkannya dengan harga cuma 1,6 M-an. Udah lengkap dengan furnisnya tadi yang kita bahas satu persatu. Nah, rumah ini dibangun di atas tanah dengan luas 98 meter persegi dan luas bangunannya sendiri adalah 120. Dengan lokasi yang sangat strategis, tunggu apa lagi? Gak perlu lama-lama, teman-teman jika tertarik bisa menghubungi Properti WA di nomor WA di bawah ini ya. Dan untuk rekan-rekan atau teman-teman atau kolega yang ingin menitipkan unitnya untuk kami review atau kami bantu jual dan sewakan, gak perlu sungkan, bisa follow DM Instagram dan TikTok kami ya. Nah, penasaran rumah mana lagi yang akan kami review untuk inspirasi teman-teman semua? Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Dan dukung terus channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Dan juga share video ini ke teman-teman lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Ketika lega ke depan, ke belakang, sorry, showernya bagian sini lengkap juga dengan head unit kayak gini, head unit. Nah, menggunakan pagar. Nah, rumah ini dibangun di tanah dengan luas